Alright, Advokat Indonesia. Alright and rock and roll. Gimana Bang? Kan apa namanya tuh? Lagi seru-serunya tuh kan? Lagi viral-viral itu Bang Firdaus Oiwobo sama Bang Rasman Nasution. Gimana yang Bang? Meskipun agak kepretek juga waktu dari Humas Mahkamah Agung ya. Iya. Oiwobo. Itu gimana sih Bang ceritanya itu? Gimana Bang? Jadi kalau kita sih kan hanya melihat dari media sosial dan Citizen. dari TV-TV lah. Artinya memang sesama rekan sejawat melihat peristiwa itu memang cukup prihatin. Bagaimanapun memang itu tempat yang sakral. Sakral dalam artian kita sebagai praktisi memang harus menjaga norma dan etika. Etika memang sedang menjalankan profesi kan gitu. Iya. Sampai kita tonton lah itu kan sampai naik ke meja. Itu meskipun dia tidak sadari katanya lagi kan, panas gitu begitu, lagi panas sekali jadi loncat. Dia bermain silat. Iya kan silat. tidak Boxer disadari ya, menurut ya. dia kan gitu kan, tidak disadari. Tapi kalau saya melihat gesturnya Firdaus, ya ini kan sebenarnya dia nggak mau menetap di meja gitu sebenarnya, hanya tertahan di stop sama jaksa dari pihak kejaksaan untuk turun. Nah akhirnya kan dia agak berlama tuh di meja. Kan insidennya seperti di situ tuh. Kalau saja tidak tertahan mungkin dia langsung loncat ke Meja berikutnya. Tapi kan karena keahliannya sebagai pernah belajar taekwondo ya kan segala macam lah, mungkin ya bisa saja kan dia loncat atau iya. Bang, kan waktu video itu kan langsung rame Bang, itu contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Nah, ini kan ceritanya kalau saya lihat video dia Bang ya, nggak tahu yang Abang tonton tuh. kalau saya sih melihat begini, tidak usah di pengadilan. Yang memang sudah ada ranah mekanisme hukum ketika seseorang dikatakan contempt of court. Di kantor orang aja kita naik meja juga kita dianggap menghina. Iya benar. Kan begitu kan? Nggak ada sopan sama sekali. Nah iya, artinya tidak, apalagi di pengadilan gitu loh. Kita main ke kantornya Bang Ardian misalkan, kita lagi ngobrol-ngobrol, toto naik meja gitu kan, marah pasti beliau kan. Well, contohnya saya Apaan nih, gua sampai naik meja kan gitu kan. langsung dikasih mic. Kan begitu. Iya. Yang boleh naik itu, yang nggak boleh cuma naik panggung. Nah ini naik meja untuk mendapatkan panggung saya rasa. Naik meja jangan, naik panggung boleh. Boleh. Naik daun apa lagi Bang? Ujungnya kan naik daun. Oh, naik daun ya. Ya kan bisa terbang. Apalagi naik ranjang Bang. Iya. Itu datang apa namanya? Beneran datang ke Mahkamah Agung atau gimana itu Bang? Ada lihat apa tuh? Saya sih tuh kan? cuma nonton di medsos ya. Yang disampaikan oleh beliau itu magang katanya. Magang katanya. Ya, Dan katanya jadi ketua magang Mahkamah Agung. di Mahkamah Agung untuk menjadi hakim ad hoc atau apalah. Karena sempat diminta untuk menjadi salah satu hakim ad hoc kan gitu. Tapi memang saya sendiri baru mendengar kalau Mahkamah Agung buka loker untuk magang gitu. Oh iya. Ya kan saya juga belum dengar kalau memang buka loker kan kita juga mau dong. Magangan gitu kan. Oke. Yang lokernya aja nggak tersebar kan tiba-tiba orang mau, Pak saya mau magang dong kan gitu kan. Lain soal kalau Pak kita mau dagang. Itu beda, mungkin ada los di situ, ada apa tempat untuk kita buka stand. Iya. Gitu. Kalau magang kan harus ada lokernya itu dibuka bagi para advokat yang ingin magang di Mahkamah Agung untuk mengisi link di website ABCD misalkan. Kalau itu nggak bisa tiba-tiba juga kalau menurut saya ya. Benar juga, Gitu. ya. Jadi memang ini menjadi satu pembelajaran lah bahwa adab itu lebih tinggi sebenarnya dari ilmu. Gitu. Kalau kita punya ilmu tapi tidak memiliki adab yang baik, ya akhirnya ilmu itu akan hilang. Oh iya benar. Itu makanya di Pancasila yang mana kalau kita bicara hierarki perundang-undangan, yang undang-undang paling tinggi itu kan Pancasila tuh. Kalau kita bicara norma hukum di Indonesia kan, ya. Ada yang namanya pasal keberapa itu Bang Eno? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan
beradab. Jadi bukan kemanusiaan yang adil dan berilmu di situ. Makanya bicaranya kan adab dulu tuh baru ilmu. Jadi manusia yang adil dan beradab. Menurut mungkin dia naik meja, menurut dia adil karena ingin membela kliennya. Ya kan? Tapi kan menurut adab, adil belum tentu buat dia. Iya. Buat yang lain kan dianggapnya nggak adil. Begitu menurut saya. Sekarang mungkin dengan surat edaran Mahkamah Agung yang sudah beredar terkait pembekuan seseorang gitu ya, atau praktisi hukum atau bilang advokat. Ini kan baru ada sejarahnya, ada pengacara Frozen. Pengacara Frozen. Iya. Ini bukan. Ini unik juga nih, bukan Frozen. Bukan itu. Iya kan, Gimana? ini kan sejarah ini jadinya nih. Kalau Gimana kamus usaha itu, KBL-nya gimana kamus KBL? Gimana? Iya, ya pembekuan itu kan sesuatu yang diawetkan. Diawet. Yang Bisa suatu- cair ya bisa berarti ya? cair satu saat. Oh, kalau cair lagi dalam gimana? waktu tertentu kan gitu, Oh gitu. kan. Artinya Kebutuhan ketika ingin menikmati Ya, kan bisa aja ya. cair kan. yang mana sih sebenarnya proses yang sebenarnya ketika dianggap bahwa seorang advokat itu melanggar kode etik. Sebenarnya menurut Abang yang benarnya itu bagaimana sih? Karena kemarin itu kan agak hari ini ada info bahwa sudah diberhentikan ya, sudah dipecat ya dari organisasi advokat. Ya. Nah, kemudian besoknya itu ada surat pengadilan tinggi atau berapa hari kemudian itu ya. Itu sebenarnya sudah benar apa enggak itu Bang? Karena Bang Firdaus kan nggak terima juga ya. Jadi- Menurut, kalau kita secara pribadi juga wajar-wajar aja ya. Gini, kalau Gimana, kita Bang, kalau bicara masalah benar nggak benar kan itu kebenaran hanya milik Tuhan. Ya, kalau itu udah pasti. Iya kan? Hanya saja ini kan mekanisme Iya. mekanisme mekanisme yang ditempuh oleh para apa namanya orang-orang yang memiliki keilmuan Keilmuan. tentang hukum, apakah on prosedural atau tidak. Iya. Nah, pembuktiannya kan harus di pengadilan juga. Betul. Tuh. Kan seperti itu. Bro. Nyokot nyokot bangku. Itu. Oke, Misalkan begini, contoh. Bang. Hak sita hanya ada dilakukan oleh pengadilan. Ini contoh. Ya kan? Nah, seseorang main sita aja tanpa ada putusan pengadilan. Kan itu nggak benar juga. Tapi menurut orang yang menyita dia benar udah. Karena apa? Orang itu punya utang sama saya kan gitu. Nah, ini sama. Nah, saya sih berharap kalau memang on prosedural ya saudara Firdaus kan bisa menempuh upaya hukum. Iya. Ya kan? Apalagi dia kan seorang doktor kandidat Iya. yang ilmunya udah luar biasa lah. Iya, Kan iya. gitu. Oke, Bang. Ini kan keren juga ini ini pendapat Bang. Ya kan kalau kita kan pendapat kan Boleh PAI, aja. Kap- ya kan Iya, namanya iya, pendapat iya, ya kan. Kita kan punya nggak apa-apa. khususan. Kita kan pendapat Betul, kita punya untuk pendapat. menghasilkan pendapatan. Betul. Iya. Iya. Cuma beda dikit itu. Iya. Ini Antara pendapat sama an itu kan. An. Annya ini yang bahaya ini kan. Rapat. Gimana? Ada Bang Kabit ini, Kabit Hukum BAI Kap- Oh ini Bogor. bendahara dulu yang datang. Oh, bendahara. Nah, ini masalah Bendahara. tahu itu. KSB. Isu Mungkin bahasannya nih. Geser dulu, Bang. Bang Atep bisa memahami antara pendapat dan pendapatan. Betul. Jadi memang yang perlu diambil hikmah dari peristiwa ini bahwa seorang advokat itu harus benar-benar bisa mendalami makna profesi. Jadi advokat itu yang lebih penting itu bagaimana ketika menjalankan profesinya jangan karena dia berdasi, dia berjas, ya kan? Tapi secara norma etika, norma kepatutan, norma berperilakunya tidak bisa diimplementasikan sebagai suatu profesi yang mulia. Itu. Jadi sebenarnya harusnya dipahami seperti itu. Iya. Kita ngeliat orang berdasi, pakai jas ya kan, keren. Tapi ternyata tidak mencerminkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab tadi kan gitu kan. Betul. Punya klien main gorok aja kan gitu kan. Nah ini juga kan nggak patut juga kan gitu kan. Makanya harus benar-benar kita pahami benar bahwa officium nobile itu adanya di perilaku bukan di jas atau dasi yang kita pakai tuh di situ kalau menurut saya sih. Iya. Mendingan kita pakai sarung, pakai ini, tapi perilaku kita tuh lebih bisa
memahami apa itu profesi yang mulia itu. Betul. Iya. Itu kalau menurut saya sih. Oke. Atau kita berbicara untuk rekan sejawat kita, saya salut dengan mentalnya itu. Salut dengan mental. Mental Betul itu. juga itu. Betul. Betul juga itu. Salut dengan mental. mentalnya. Mentalnya. Lewat salut tuh. Terlewat salut. Gitu. Kemudian Gitu kita aja. touring aja dah Untuk kayak tutup. Bang Firdaus. Oke, terima kasih banyak ya. Bang Ketua BAI, Bang Sekjeng, Bang Ketua Kabit, kemudian Wakil mau nambahkan? bendahara nih. Wakil. Alright, Advokat Indonesia. Dan Alright and rock and roll.